Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang yang bertema penerapan fungsi linear. Di sini kami dari kelompok 5 beranggota 3 kelompok. Yang pertama, Ahmad Zainal Arifin dengan NIM 4011900004. Yang kedua, Ahmad Taufik Amifuddin dengan NIM 4011900006. Yang ketiga, Alfiana Rahmatin dengan NIM 4011900008. Memasuki pembahasan. Di sini kami dari kelompok 5 akan membahas beberapa. Yang pertama yaitu keseimbangan dua macam produk. Yang kedua, surplus konsumen, produsen dan total. Pengaruh pajak pada keseimbangan pasar. Yang keempat, pengaruh subsidi pada keseimbangan pasar. Yang kelima, analisis peluang pokok. Selanjutnya, yakni memasuki bagian yang pertama, yaitu keseimbangan dua macam produk. Di sini, di dalam pasar terkadang permintaan suatu barang dipengaruhi oleh permintaan barang lain, dan juga ini bisa menjadi pada dua macam produk ataupun lebih yang berhubungan secara substitusi, yakni produk pengganti, atau secara komplementer, produk pelengkap. Secara matematis, fungsi kedua variabel yang mempengaruhi jumlah yang diminta sejumlah yang ditawarkan adalah harga produk itu sendiri dan juga harga produk lain yang saling berhubungan. Memasuki bagian rumus. Yang pertama di sini ada rumus permintaan dan juga rumus penawaran. Yang diminta yaitu Q dx sama dengan jumlah yang diminta dari produk X. Q dy sama dengan jumlah yang diminta dari produk Y. Q sx sama dengan jumlah yang ditawarkan dari produk X. QSY sama dengan jumlah yang ditawarkan dari produk Y, dan juga PX sama dengan harga barang X. PY sama dengan harga barang Y, yaitu AO, BO dan juga MO, dan N adalah konstanta. Soal dan juga penyelesaiannya. Di sini ada fungsi permintaan dan juga fungsi penawaran, yang mana dari dua macam tersebut produk yang mempunyai hubungan substitusi adalah sebagai berikut. Memasuki pembahasan yang kedua, yaitu surplus konsumen, produsen dan juga total. Surplus konsumen yaitu adalah selisih antara jumlah maksimum yang rela dibayar oleh seseorang konsumen atas suatu produk yang jumlahnya sebenarnya dibayar oleh konsumen ketika membeli suatu produk di pasar. Yang kedua, surplus produsen adalah surplus
selisih yang antar jumlah yang diterima secara aktual oleh produsen dari penjual suatu produk, yang dimana biaya minimumnya yang dikeluarkan oleh produsen agar bisa dijual atau ditawarkan di pasar. Yang ketiga yaitu surplus total, yaitu surplus total penjumlahan antara surplus konsumen dan juga surplus produsen. Di sini bisa kita lihat soal surplus konsumen dengan rumus yang tertera, dan juga fungsi permintaan dari suatu produk adalah PD sama dengan 120 dikurang 4Q, yang diminta P adalah harga per unit produk dan juga Q adalah jumlah produknya. Hitunglah besarnya yang diminta, yaitu hitunglah besarnya surplus konsumen jika harganya pasarannya adalah 80 per unit. Yang kedua, jika harga pasarannya turun dari 80 menjadi 50 unit, hitunglah surplus konsumen baru. Di sini ada jawabannya. Yang pertama, persamaan PD sama dengan 120 dikurang 4Q apabila yang digunakan akan menjadi seperti pada gambar di samping. Berikut ini jika harga produk 80 maka jumlah yang diminta 10 unit, dan bila harganya turun 60 maka jumlah yang diminta menjadi 15 unit. Yang pertama yaitu A, besarnya surplus konsumen jika harganya pasar, yaitu 80 adalah luas area segitiga di bawah kurva permintaan di atas garis harga, yaitu 80 sebesarnya 120 dikurang 80 dikali 10 per 2 sama dengan 200. Sedangkan yang B, harga yang turun menjadi 60 maka besarnya surplus konsumen adalah luas segitiga di bawah kurva permintaan, yang dimana di atas garis harga yaitu 60 sebesar 120 dikurang 60 dikali 15 per 2 sama dengan 450. Di sini teman-teman bisa melihat selanjutnya di slide 9 ada grafik surplus konsumen dengan gambar 6.13 surplus konsumen dengan harga 60 dan juga 80. Untuk slide selanjutnya yaitu contoh soal surplus produsen. Rumus PS sama dengan OP AEQ E kurangi OP BEQ E sama dengan PB PE E. Fungsi permintaan dari suatu produk adalah PS sama dengan 15 tambah 3Q, di mana P adalah harga per unit produk dan Q adalah jumlah produknya. A, hitunglah besarnya surplus produsen jika harga pasarnya adalah 60 per unit. B, jika harga pasar naik dari Rp60 menjadi 75 unit, hitunglah surplus produsen yang baru. Jawab, persamaan PS sama dengan 15 tambah 3Q bila digambarkan akan menjadi seperti gambar di selanjutnya. Jika harga produk Rp60 maka jumlah yang dimintai 15 unit, dan bila harganya naik Rp75 per unit maka jumlah yang diminta menjadi 20 unit. A, besarnya surplus produsen atau PS jika harga pasar Rp60 adalah luas area segitiga di atas kurva penawaran dan di bawah garis harga Rp60, yaitu 60 dikurangi 15 dikali 15
garing dibagi 2 sama dengan Rp 337,50. Yang B, besarnya surplus produsen PS jika harga pasar naik menjadi Rp 75 adalah luas area segitiga di atas kurva penawaran dan di bawah garis harga Rp 75, yaitu 75 kurangi 15 dikali 15 dibagi 2 sama dengan 450. Bila digambarkan dengan grafik surplus produsen, maka hasilnya seperti ini. Untuk selanjutnya, contoh soal surplus total. Rumus TS sama dengan CS plus PS. TS sama dengan surplus total, CS sama dengan surplus konsumen, dan PS sama dengan surplus produsen. Fungsi permintaan dari suatu produk adalah PD sama dengan 120 kurangi 4Q, dan fungsi penawarannya adalah PS sama dengan 15 tambah 3Q, di mana P adalah harga per unit produk dan Q adalah jumlah produk yang dibeli dan dijual. Hitunglah besarnya surplus totalnya. Yang pertama, harus mencari harga dan jumlah keseimbangan. Syarat keseimbangan pasar adalah PD sama dengan PS, sehingga 120 kurangi 4Q sama dengan 15 tambah 3Q. Min 4Q dikurangi 3Q sama dengan 15 kurangi 120. Min 7Q sama dengan min 5. Q sama dengan 105 dibagi 7 sama dengan 15. Selanjutnya substitusikan dan hasilnya P sama dengan 120 kurangi 4 buka kurung 15 tutup kurung sama dengan 120 kurangi 60 sama dengan 60. Jadi nilai keseimbangan pasarnya adalah E15,60 jika digambarkan seperti slide selanjutnya. Yang kedua, menghitung besarnya surplus konsumen dan surplus produsen. Jadi hasilnya surplus produsen buka kurung 75 kurangi 15 tutup kurung kali 15 dibagi 2 sama dengan Rp 450. Kemudian surplus konsumen buka kurung 60 kurangi 15 tutup kurung kali 15 bagi 2 sama dengan Rp 337,50. Selanjutnya yang C, menjumlahkan nilai surplus konsumen dan surplus produsen, yaitu TS sama dengan Rp 450 ditambah 337,50 sama dengan Rp 787,50. Bila digambarkan dengan grafik surplus total, hasilnya berikut di bawah ini. Untuk slide selanjutnya, yaitu pengaruh pajak terhadap kesejahteraan. Penjualan atas suatu produk biasanya dikenakan pajak oleh pemerintah. Pajak semacam ini bisa disebut dengan pajak penjualan atau sales tax. Salah satu jenis dari pajak penjualan adalah pajak per unit produk yang tetap. Misalkan jika suatu produk yang dikenakan pajak T per unit, maka akan terjadi perubahan keseimbangan pasar atas produk tersebut, baik harga maupun jumlah keseimbangan. Jadi, jika pemerintah mengenakan pajak T per unit pada produk tertentu, akan mengakibatkan harga produk naik dan jumlah yang diminta atau ditawarkan atas barang tersebut akan berkurang. Kenaikan harga produk ini dari harga keseimbangan awal atau sebelum pajak ke keseimbangan setelah pajak biasanya tidaklah setinggi pajak T per unit yang dikenakan pemerintah. Untuk menentukan harga dan jumlah keseimbangan suatu produk sebelum kena pajak dan setelah kena pajak dapat dijelaskan berikut ini.
yaitu fungsi permintaan PD sama dengan F buka kurung Q. Selanjutnya, fungsi penawaran sebelum dikenakan pajak T per unit adalah PS sama dengan F buka kurung Q, dan fungsi penawaran setelah dikenakan T per unit adalah PST sama dengan F buka kurung Q ditambah T. Contoh soal yaitu fungsi permintaan suatu produk ditunjukkan oleh PD sama dengan 15 kurangi Q, dan fungsi penawaran PS sama dengan 0,5 Q ditambah T. Terhadap produk tersebut dikenakan pajak oleh pemerintah sebesar Rp3 per unit. Yang pertama, berapakah harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum dan sesudah kena pajak? Yang kedua, berapa besar penerimaan pajak total oleh pemerintah? Yang ketiga, berapa besar pajak yang ditanggung oleh konsumen dan produsen? Yang keempat, gambarkan harga dan jumlah keseimbangan sebelum dan setelah pajak dalam satu diagram. Penyelesaiannya, diketahui fungsi permintaan PD sama dengan 15 kurangi Q, dan fungsi penawaran PS sama dengan 0,5 Q dan ditambah 3. Syarat keseimbangan pasar adalah PD sama dengan PS, maka 15 kurangi Q sama dengan 0,5 Q ditambah 3. Min Q dikurangi 0,5 Q sama dengan 3 kurangi 15. Min 1,5 Q sama dengan min 12. Q sama dengan min 12 dibagi min 1,5, dan jawabannya adalah 8. Untuk memperoleh nilai B, harus disubstitusikan nilai Q sama dengan 8 ke dalam persamaan PD sama dengan 15 kurangi Q, sehingga nilainya adalah P sama dengan 15 kurangi 8 sama dengan 7. Jadi jumlah dan harga keseimbangan pasar sebelum kena pajak adalah 8,7. Keseimbangan setelah kena pajak adalah permintaan PD sama dengan 15 kurangi Q, penawaran setelah pajak PST sama dengan 0,5 Q ditambah 3 ditambah 3. PST sama dengan 0,5 Q ditambah 6. Jika PD sama dengan PST, maka 15 kurangi Q sama dengan 0,5 Q ditambah 6. Min 1,5 Q sama dengan min 9. Q sama dengan 6. Jadi keseimbangan pasar setelah kena pajak adalah 6,9. Penerimaan pajak total oleh pemerintah adalah T sama dengan buka kurung T kecil buka kurung Q T tutup kurung sama dengan buka kurung 3 dikali 6 sama dengan 18. Besarnya beban pajak yang ditanggung oleh konsumen adalah TC sama dengan 9 kurangi 7 dikali 6, hasilnya 12. Besarnya beban pajak yang ditanggung oleh produsen adalah TP sama dengan 18 kurangi 12 sama dengan 6, atau 7 kurangi 6 dikali 6 sama dengan hasilnya 6. Bila digambarkan dengan grafik pengaruh pajak terhadap kesejahteraan, maka hasilnya adalah seperti berikut ini. Pengaruh subsidi pada keseimbangan pasar.
Jika pemerintah memberikan subsidi atas suatu produk tertentu, harga yang dibayar oleh konsumen akan turun, sedangkan jumlah yang diminta atas produk tersebut akan bertambah. Penurunan harga tersebut adalah sebesar subsidi S yang diberikan oleh pemerintah. Secara geometri, penurunan harga ini adalah pergeseran kurva penawaran sejauh S per unit. Rumusnya, jika fungsi permintaan PD dikurangi F dalam kurung I besar, fungsi penawaran sebelum subsidi adalah PS dikurangi F dalam kurung I besar, dan fungsi penawaran setelah diberikan subsidi adalah PSS dikurangi F dalam kurung I besar ditambah S. Berikut ini merupakan contoh soal dari pengaruh subsidi pada keseimbangan pasar, yaitu fungsi permintaan suatu produk ditunjukkan oleh PD sama dengan 15 dikurangi I besar, dan fungsi penawaran PS sama dengan 0,5 I besar ditambah 3. Jika permintaan memberikan subsidi sebesar 1,5 rupiah per unit produk, maka berapakah harga dan jumlah keseimbangan sebelum dan sesudah subsidi? Lalu berapa besar subsidi yang diberikan oleh pemerintah dan berapa besar subsidi yang dinikmati oleh konsumen dan produsen, serta gambarkan dalam satu diagram. Penyelesaiannya sebagai berikut. Berikut ini merupakan grafik pengaruh subsidi. Bisa kita lihat di sini terjadinya pergeseran kurva penawaran. Selanjutnya yaitu analisis peluang pokok. Penerimaan total dari hasil penjualan produk hanya sama dengan biaya total yang dikeluarkan perusahaan, maka perusahaan tidak mendapatkan laba ataupun kerugian. Hal ini yang disebut peluang pokok atau impas atau break even. Selanjutnya, analisis titik peluang pokok atau titik impas atau break even point analysis adalah tingkat jumlah produk di mana penerimaan total dari hasil penjualan yang cukup untuk menutupi biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kemudian, jika perusahaan beroperasi pada tingkat jumlah produk yang lebih besar daripada titik peluang pokok, maka perusahaan akan memperoleh keuntungan atau profit. Berikut ini merupakan contoh soal dari analisis peluang pokok, yaitu suatu perusahaan menghasilkan produknya dengan biaya variabel per unit Rp4.000 dan harga jumlahnya per unit Rp12.000. Manajemen menetapkan bahwa biaya tetap dan operasinya yaitu Rp2 juta. Maka tentukanlah jumlah unit produk yang harus perusahaan jual agar mencapai peluang pokok. Dan beginilah penyelesaiannya. Berikut ini merupakan grafik dari analisa peluang pokok dari soal
sebelumnya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang belum paham, silakan bertanya di forum diskusi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.